Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam anak-anak hebat. Ketemu kembali kita pada pertemuan yang ketiga, masih pada teks percobaan. Jadi tiga minggu ini, 3 kali pertemuan, kita masih membicarakan teks percobaan. Yang pertama, kalian kemarin mempelajari teorinya ya, apa itu teks percobaan, struktur dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian pada pertemuan yang kedua, Ibu mengingatkan kalian sudah mencoba melakukan. Namun ada beberapa siswa yang teks percobaannya itu masih mengambil dari teks orang lain, kemudian dia tidak melakukan dan mengirimkan kepada Ibu. Nah, yang ketiga ini, Ibu mengharapkan kalian melakukan kembali ya teks percobaan yang sesuai dengan model laporan percobaan yang Ibu kirimkan. Di sini lebih lengkap lagi, kalian harus bisa menjelaskan kajian teori atau kerangka teori yang dipakai, apa saja pengertian dan lain sebagainya, kemudian juga daftar pustakanya. Baik, untuk itu anak-anak coba kita lihat lagi ya penjelasan dari Ibu, kemudian kalian mengulangi lagi. Nah anak-anak, ini langkah-langkah atau step-step yang harus kalian lakukan. Yang pertama, carilah judul yang menarik, judul yang kalian kuasai ya. Jadi ini ada beberapa judul, namun tidak harus judul yang ini. Contoh, membuat perangkap nyamuk sederhana dari barang bekas. Silakan cari ke kerangka teorinya, cari sumber-sumber bacaannya ya. Kerangka teori itu sumber bacaannya bisa dari internet, kalian cari di Google ya. Kemudian judul yang kedua, gunung api buatan dari baking soda. Silakan anak-anak cari di sini. Boleh mencari itu. Kemudian yang tiga, pesan rahasia dari tinta tidak terlihat. Kemudian nomor 4, es krim buah kaya akan gizi. Kalau kalian senang dengan percobaan membuat makanan, silakan. Kemudian lampion dari benang. Kemudian ini yang akan Ibu terangkan, ini ada di buku kalian, halaman 18 kalau tidak salah, ya nanti dibuka di buku paket. Sini judulnya jaringan silem atau mengetahui jaringan silem pada tumbuhan. Ini yang akan Ibu berikan contoh yang bisa kalian lihat. Nanti kalian ikuti ya cara-cara yang kita paparkan ini atau contoh yang akan kita bahas ini. Nah, anak-anak, selanjutnya tahap berikutnya kalian harus menuliskan tujuan. Tadi judulnya sudah, kalau tadi mengetahui jaringan silem pada tumbuhan, tujuannya apa? Tujuannya kalian melakukan penelitian atau percobaan ini untuk mengetahui jaringan silem pada tumbuhan. Jadi kalian untuk mengetahui, bagaimana cara mengetahuinya nanti ketika di prosedur atau cara kerja, ya. Kemudian juga di pembahasan lebih detailnya lagi. Berikutnya adalah kajian teori yang pada pertemuan kedua itu tidak kalian tuliskan ya. Di contoh juga Ibu tidak memberikannya. Nah, sekarang lebih lengkapnya lagi kajian teori. Kajian teori ini apa itu? Adalah sumber-sumber bacaan yang berkait dengan judul yang kalian pilih. Jadi kalian jelaskan di situ contoh tadi kan kita akan mengetahui atau tujuan untuk mengetahui jaringan silem pada tumbuhan. Kita jelaskan silem itu apa? Silem merupakan jaringan kompleks. Silem tersusun dari beberapa tipe sel yang berbeda dan seterusnya. Di sini menjelaskan bagaimana pengertian dan apa itu sebenarnya silem ya. Selanjutnya anak-anak ada lanjutannya lagi. Silem itu banyak penjelasannya. Salah satunya juga trakeit dan trakea yang merupakan kelompok sel yang membangun pembuluh silem. Kedua tipe sel berbentuk bulat panjang, kedua tipe sel berdinding sekunder dari lignin dan tidak mengandung kloroplas sehingga berupa sel mati. Nah, ini semua kalian dapatkan, kalian cari, ini sumbernya bisa dari internet, kalian cari di Google, bisa juga dari sebuah buku atau sumber buku. Jadi silahkan saja dan sumber-sumber ini boleh kalian copy paste, yang penting saja yang sesuai dengan judul yang kalian pilih. Jangan ditulis semuanya ya. Jadi yang keterkaitan dengan judul yang anak-anak pilih. Nah, anak-anak kita lanjutkan alat dan bahan. Alat-alat dan bahan yang diperlukan ketika melakukan percobaan. Kita memerlukan cutter di sini karena silem tadi itu di batang tersebut mau kita
lihat ya melalui cutter, kita belah kulitnya mungkin nanti ya caranya, prosedurnya. Kemudian 2 buah tanaman pacar air, nah, tanaman yang ditentukan tadi. 2 botol air mineral bekas ukuran sekian. 2 saset pewarna makanan biru atau merah dan merah. Air secukupnya. Nah, ini tentu saja alat dan bahan ini harus kita siapkan. Nah, prosedur dan cara kerja kita lanjutkan. Prosedur dan cara kerja ini harus berurut. Jadi tidak boleh kalian tidak mengikuti prosedur ini. Jadi cari apa judulnya, kemudian prosedurnya bagaimana sampai detail, sampai berurut sehingga menghasilkan suatu hasil karya ya, percobaan yang kalian lakukan. Begitu dan seterusnya sampai selesai ya, percobaan kalian itu sampai selesai. Tolong kalimat-kalimat yang kalian tuliskan, kalian perhatikan jangan sampai kalian menuliskannya hanya mengopi paste tapi sekalian tidak tahu bagaimana penggunaan ejaannya, huruf, kemudian juga kalimat antar kalimat tidak tepat. Ini tolong semuanya disunting ya atau diedit. Nah, di sini juga kalian harus berikutnya menjelaskan ya hasil pengamatan pembuatan percobaan tadi, pelakuan percobaan tadi. Kalau tadi melihat bagaimana mengetahui kandungan silem dalam tumbuhan, di sini kalian mengamati perlu waktu 2 hari ternyata. Tanaman yang menggunakan pacar air yang menggunakan akar masih utuh, perubahan yang terjadi pada hari pertama, pada pangkal batang di dalamnya mulai terlihat ada pembuluh yang berwarna biru. Kemudian hari kedua, daun dan pembuluh silem tampak berwarna biru juga. Kemudian, karena ini ada 2 batang yang berbeda, yang berakar dan tidak. Kemudian tanaman pacar yang tidak berakar, pada pangkal batang di dalamnya mulai terlihat ada pembuluh yang berwarna merah. Nah, kemudian daun dan pembuluh silem tampak berwarna merah. Nah, jadi ini setelah kalian amati, ada perbedaan. Nah, kemudian dibahas. Nah, dalam pembahasan ini kalian semua menceritakan hasil dari percobaan tersebut. Contoh, pada kedua tanaman pacar air yang telah diberi tanda A dan B, hasilnya sama, yaitu jaringan silem akan tampak pada kedua tanaman tersebut. Sesuai dengan fungsinya, yaitu menyalurkan air dan mineral yang diserapnya menuju ke seluruh bagian tanaman. Proses penyerapan tersebut disebut dengan proses osmosis yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu daya tekan akar, daya kapilaritas, dan daya hasil daun dan seterusnya. Nah, dalam pembahasan ini betul-betul kalian menceritakan apa yang kalian lakukan, bagaimana hasilnya. Di situ masuk semuanya. Ini contoh yang terdapat dalam buku kalian. Apakah harus percobaannya seperti itu, Ibu? Tidak. Jadi apa saja, namun kalian bisa menjelaskannya dan kalian melakukannya sehingga yang kalian tulis itu betul-betul kalian mengalami, bukan mengambil dan mengambil dari sumber lain, kemudian mengirimkannya kepada Ibu. Dan selanjutnya simpulan. Dari pembahasan itu, kalian akan menarik sebuah kesimpulan yang bisa dituliskan dalam kalimat yang singkat. Contoh, pada tanaman pacar air yang ada atau tidak ada akar tidak mempengaruhi karena batang juga terdapat pembuluh silem karena pada batang juga terdapat pembuluh silem. Pembuluh silem menyerap air dan mineral lalu diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Ya, maka daun dan pembuluh silem pada tanaman tersebut akan berubah warna menjadi warna merah dan biru. Nah, ini sebuah kesimpulan. Selanjutnya ini yang terakhir, daftar pustaka. Apa itu daftar pustaka? Kalian harus menuliskan sumber-sumber bacaan yang kalian gunakan untuk menuliskan laporan tersebut. Ini kebetulan sumber bacaannya hanya mengambil dari internet. Dituliskan lengkap alamatnya. Ya, ada 2 di sini sumbernya. Kalau dari buku bagaimana? Nah, nanti pada pertemuan berikutnya, Ibu akan menambahkan bagaimana menuliskan sumber atau daftar pustaka yang untuk kalian gunakan menulis laporan tersebut. Bisa ditulis di sini. Ya. Demikian anak-anak yang Ibu sampaikan. Semoga kalian semua melakukan walaupun sederhana, kalian melakukan percobaan
disertai dengan foto sebagai bukti. Jadi ibu tidak ingin fotonya itu tidak ada diri kalian, sertakan diri kalian, bukan foto gambar foto orang kemudian kalian ambil ya. Jadi sekali lagi anak-anak lakukan dan buatlah laporan. Dan laporan ini sampailah kepada daftar pustaka. Setelah itu kalian mengirimkannya di Google Classroom. Jangan tidak dikirimkan filenya. Karena ada beberapa anak yang 0 ibu beri nilai. Kenapa? Dia tidak mengirimkan, tapi dia sudah mengerjakan. Nah, tolong anak-anak, nanti bagaimana cara mengirimkannya, dilihat lagi di Google Classroom kalian. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan tugas yang ketiga ini betul-betul kalian lakukan. Dan ini akan mendapat poin dan nilai untuk laporan hasil pembelajaran setiap bulan. Tiap akhir bulan, nilai seluruhnya nanti akan dilaporkan kepada anak-anak dan orang tua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak.